Kalau nanti anak-anaknya dipecat, Pak Jokowi, ya saudara bisa dijadikan tersangka. Oh, begitu ya. Nah, Begitu. jadi gerakan cepatan ini bermula dan terus berjalan sampai pada akhirnya KPK sebegitu getolnya untuk membuat tersangka Mas Hasto ini. Nah, jadi kalau kita ngikutin perjalanan itu, Bang, kenapa kok KPK ini sebegitu getol menjadikan Mas Hasto jadi tersangka? Nah itu, jadi Pak Hasto ini kan bukan pejabat negara, Pak. Iya, iya. Dia bukan pejabat negara, dia bukan menteri atau gubernur. Perkara ini perkara suap yang dilakukan oleh Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Uangnya juga 850 juta. Jauh di dalam kewenangannya KPK untuk melaksanakan perkara ini. Tetapi kami melihat kok KPK ini kok getol sekali mengejar-ngejar Hasto. Ada apa gitu ya? Ada apa? Pak Hasto ini belum pernah diperiksa dari penyelidikan sama penyidikan. Artinya pada saat ada kejadian di 2019 itu sampai yang terpidana Wahyu Setiawan itu diputus, Pak Hasto belum pernah diperiksa. Belum pernah, Mas Dwi. Belum pernah. Nah, maka tadi saya bilang kenapa soal pengangkatan calon pimpinan KPK yang baru ini. Nah, jadi pimpinan KPK yang baru ini diangkat tanggal 16 Desember kemarin. Tanggal 24 malam mau jelang Natal, Bang. Sudah keluar ke kita suratnya bahwa saudara Hasto ini sudah jadi langsung sprindik, bukan lidik dulu, nggak ada ya? Nah, nggak dibuatkan tersangka, dan yang tadi saya bilang bahwa saudara Hasto ini tidak pernah diperiksa terkait dia dijadikan tersangka. Dia tidak pernah diperiksa menjadi seorang dari mulai tingkat penyidikan dan penyidik. Dalam penetapan saudara Hasto menjadi tersangka, saya yakin betul KPK itu tidak punya dua alat bukti yang cukup untuk menjadikan Hasto menjadi tersangka. Kembali lagi bersama kami di Lokes. Saya Sita Citrawinda, praktisi hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Saya arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Saya juga pengajar dan saya juga panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain. Baik, saya perkenalkan, saya sendiri Partahi Sihombing, seorang praktisi hukum yang masih juga aktif sekarang ya untuk menangani masalah-masalah hukum. Ya, masih diberi kesempatan di umur ke-70, masih sehat dan masih terus boleh berjuang terus. Dan pada saat ini juga saya memperkenalkan di sebelah kanan saya tamu kita Bapak Dwi Heri Sulistiawan SHMH. Beliau juga adalah praktisi hukum yang terus sampai sekarang juga masih terus berjuang setiap hari untuk membela kepentingan-kepentingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lokes kali ini akan memperbincangkan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Hasto Kristianto. Apakah ini perkara politik atau murni masalah hukum? Untuk itu, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Johannes Oberlin Tobing. Selamat datang, Adindaku. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Beliau adalah salah satu kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baik, Pak Jo, panggilannya nih, panggilan kerennya Pak Jo gitu ya. Ya, Bang. Ya. Kita mau tanya dulu nih, kita sebagai bagian daripada masyarakat juga agak sedikit membingungkan ya, kasus yang sudah lama, kemudian tiba-tiba muncul lagi dengan isu-isu politik yang selama ini berkembang, tarik ulur yang begitu kencang ya, antara pihak PDIP dengan beberapa pihak yang berkepentingan, katakanlah ya, untuk menjatuhkan nama PDIP. Saya berani mengatakan begitu karena saya juga adalah bagian dari masyarakat yang bisa membaca itu, bukan karena ini. Jadi tentang itu, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Pak Jo di sini ya, tentang cepatnya pelimpahan berkasnya Hasto dengan dilakukan KPK. Menurut Jo, apa yang membuat KPK sepertinya terburu-buru? Ya, jadi terima kasih Bang Partahi, Ya. Abang Anda senior yang saya hormati. Jadi Bang, memang jujur kalau Mas Hasto ini sudah lama memang dibidik oleh KPK. Oh gitu ya. Sudah lama. Jadi
mulai dari tahun awal Januari 2020 terjadi kasus Harun Masiku, fakta yang lebih kuat ketika memang kita terjadi perbedaan sikap politik nih. Saya harus bilang begitu. Jadi memang ketika Pak Jokowi meninggalkan kita, PD Perjuangan, terjadi sikap politik, anaknya maju sebagai calon wakil presiden, mulai dari situ memang terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa itu. Nah, bahasa saya tadi yang di awal bahwa memang ini dibidik, karena dia sudah berapa kali didatangin beberapa oknum jenderal. Ya kan? Jadi isunya ini bukan isu malah ini. Jadi justru sampai menyampaikan pesan kepada Mas Hasto, ini jangan sampai Pak Jokowi itu dan anak-anaknya jangan sampai dipecat. Kalau nanti anak-anaknya dipecat, Pak Jokowi, ya saudara bisa dijadikan tersangka. Begitu ya. Nah, jadi gerakan cepatan ini bermula dan terus berjalan sampai pada akhirnya KPK sebegitu getolnya untuk membuat tersangka Mas Hasto ini. Nah, jadi kalau kita ngikutin perjalanan itu, Bang, kenapa kok KPK ini sebegitu getol menjadikan Mas Hasto jadi tersangka? Nah itu, jadi karena kami tim penasihat hukum betul-betul menggali kepada Mas Hasto. Bahkan seluruh pernyataan-pernyataannya ini betul-betul kami rekam, bahkan kami akte notariskan. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Kenapa kok Mas Hasto itu kok dibikin jadi target? Jadi berarti gitu, boleh sementara ini saya simpulkan bahwa memang kasus ini kaitannya banyak ke masalah politik ya. Daripada masalah hukumnya gitu ya. Artinya berawal memang dari kepentingan-kepentingan politik tentunya ya. Jadi itu Bang, jadi memang karena saya lihat ya, materi perkara yang boleh diputuskan terhadap Harun Masiku, terhadap Wahyu Setiawan, terhadap Tio dan sebagainya, satu pun tidak ada rangkaian muatan perkaranya terhadap Saudara Hasto. Nah, bahkan sudah putusan ini sudah ingkrah. Dalam putusan itu tidak pernah juga disebutkan nama Saudara Hasto di situ. Nah, maka tadi kenapa jadi perkara politik? Jadi begini, Bang. Pak Hasto ini kan bukan pejabat negara, Bang. Dia bukan pejabat negara, dia bukan menteri atau gubernur. Perkara ini perkara suap yang dilakukan oleh Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Uangnya juga 850 juta. Jauh di dalam kewenangannya KPK untuk melaksanakan perkara ini, tetapi kami melihat kok KPK ini kok getol sekali mengejar-ngejar Hasto. Ada apa gitu ya? Ada apa? Kan gitu kan, harusnya kan kita sadar dengan perkara yang kecil seperti ini, tingkat suap, kita sih tidak membenarkan perilaku suap itu, Bang. Tapi jangan dong lembaga yang sebesar ini, cukuplah Polsek lah yang tanganin perkara ini. Karena kriteria terhadap kriteria suap itu. Nah, jadi kan kita paham betul lah bagaimana proses di KPK itu, Bang. Ketika sprindik itu dikeluarkan, itu ada uang negara, Pak, yang dikeluarkan di situ. Timnya dibentuk puluhan orang, mereka bekerja bertahun-tahun. Terlalu sayang. Katakan tadi artinya suap itu di dalam pengertian sesuai dengan undang KPK kan nilainya juga harus di atas 1 miliar kalau nggak salah ya. Minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar. Ada tindak pidana korupsi yang mereka duga ditemukan, minimal 1 miliar, Pak. Ternyata itu ini SOP-nya KPK loh itu. Ini cuma 850 juta, tapi KPK begitu getol mengambil alih. Kejar terus ini. Nah, kan gitu, Bang. Jadi maka kembali lagi, Hasto ini bukan pejabat negara, dia tidak pernah merugikan keuangan negara. Sepeser pun tidak ada kerugian keuangan negara. Nah, tetapi kenapa kok sebegitu getol KPK ini untuk mengejar Mas Hasto? Sekarang dibuatkan tersangka, ditahan, kita lagi bikin pra-peradilan, mereka ditolak, tidak diterima gugatan kita, permohonan kita. Nah, jadi putusannya juga ini udah putusan aneh-aneh. Nah, mungkin Abang udah lihatlah bagaimana perkara Prapit kita kemarin itu kan. Nah, jadi maka kami yakin betul memang perkara Hasto ini memang perkara politik. Tidak ada perkara hukum di sini gitu. Gitu, Bang. Begitu ya. Itu, Bang. Silakan. Nyambung tadi ya. Tadi kan disebutin yang saya tangkap bahwa ini kan tidak ada, tadi yang saya tangkap ya, tidak ada kasus hukumnya, tapi ini kasusnya kasus politik gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa di akhir 2019 ya, kalau nggak salah itu adanya kasus suap nyuap yang diduga dilakukan oleh
Harun Masiku terhadap penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan. Nah, apakah di situ bisa kita katakan di situ tidak ada masalah hukumnya di situ? Atau ini masalah hukum tapi dipolitisasi? Nah, itu gimana pendapatnya Pak Yohanes? Jadi gini Mas Dwi, kalau perkara hukum tentu ada dong, perkara suap. Ya. Itu kan perkara hukum tuh. Ya. Nah, hanya persoalannya kenapa kok perkara hukum ini, perkara suap ini, kenapa harus KPK yang turun? KPK turun tangan untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi sudah sebegitu getolnya KPK ini untuk mengejar perkara ini, yang sampai hari ini juga tidak ada mereka bisa membuktikan di mana keterlibatan Saudara Hasto pada perkara suap itu. Nggak ada. Iya. Pertama getol, kedua ini kayaknya kalau menurut Pak Joni jadi salah sasaran ya. Salah sasaran. Karena Hasto tidak terlibat sama sekali di dalam arti penyerahan atau menyampaikan sesuatu kepada Wahyu, tapi seolah-olah sekarang di sini dilibat-libatkan gitu ya, bahwa dia ada bagian daripada yang terlibat dalam penyerahan suap menyuap itu kan, begitu kan? Betul, Pak. Padahal tadi disampaikan bahwa memang ya ini urusan ya Harun Masiku punya kepentingan sendiri gitu ya kepada si Wahyunya. Ya begitu kira-kira. Betul. Jadi gini Bang, kenapa begitu getol? Maka saya jelasin nih. Saudara Hasto ini tidak pernah diperiksa mulai dari tingkat penyidikan sampai penyelidikan, tapi tiba-tiba sudah dibikin tersangka. Yang lebih kita heran lagi Bang, KPK ini dibentuk era zamannya Presiden Jokowi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi kan hanya boleh kepada Presiden itu hanya boleh diberikan sekali kewenangan untuk membentuk tim pansel untuk KPK, pimpinan KPK. Sebentar. Tadi Pak Jun menarik nih, saya mendengar bahwa Pak Hasto ini belum pernah diperiksa dari penyelidikan sama penyidikan. Artinya pada saat ada kejadian di 2019 itu sampai yang terpidana Wahyu Setiawan itu diputus, Pak Hasto belum pernah diperiksa. Belum pernah, Mas Dwi. Belum pernah. Nah, maka tadi saya bilang kenapa soal pengangkatan calon pimpinan KPK yang baru ini. Nah, jadi pimpinan KPK yang baru ini diangkat tanggal 16 Desember kemarin. 16 Desember 2024. Ya. Diangkat nih Bang, di tanggal 20 dilantik oleh Presiden. Tanggal 23 Bang, 24 malam. Dikeluarkanlah si penyidik tersangka kepada Hasto di malam Natal itu. Diangkat tanggal 16, tanggal 24 malam mau jelang Natal Bang, sudah keluar ke kita suratnya bahwa Saudara Hasto ini sudah jadi langsung sprindik, bukan lidik dulu, nggak ada ya? Nah, nggak dibuatkan tersangka, dan yang tadi saya bilang bahwa Saudara Hasto ini tidak pernah diperiksa terkait dia dijadikan tersangka. Dia tidak pernah diperiksa menjadi seorang mulai dari tingkat penyidikan dan penyidikan. Kalau itu boleh kita mundur sedikit nih ya. Nah, Pak Jo. Berarti apa sebenarnya yang terjadi? Kalau ini kan ujung-ujungnya nih, yang suap tadi dari Harun Masiku. Kepentingan apa Harun Masiku katakanlah menyuap Wahyu? Ada apa sebelum ini? Karena kan kita dengar ini ada pada waktu itu pemilihan kan gitu ya. Ya. Kemudian majulah calon dari PDIP yang namanya Nazarudin Kemas. Ya. Kemudian pemilihan berlangsung, tiba-tiba Nazarudin Kemas ini meninggal dunia begitu ya. Nah, kemudian tentunya kembali persoalannya kepada partai. Ya, siapa yang mau ditentukan atau tetapkan partai penggantinya si Nazarudin Kemas ini kan. Nah, kemudian ada urutan kedua, ketiga, kemudian Harun Masiku ini ada kalau nggak salah di urutan kelima. Bisa dijelaskan nggak bagaimana atau kenapa penyebabnya, artinya blade yang ada di tangannya PDIP ini dipakai katakanlah oleh kebijakan partai untuk katanya memberikan kesempatan itu kepada si Harun Masiku. Nah, jadi saya jelasin Bang, memang yang menjadi persoalan hari ini, orang kan media selalu bercerita nih, dibilang bahwa ini soal PAW. Ini bukan soal PAW. Bukan PAW. Ya kan? Jadi Nazarudin Kemas ini ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPR dari Dapil dari Sumatera Selatan. Jadi belum terjadi pencoblosan, Bang. Oh, belum terjadi pencoblosan. Belum terjadi pencoblosan. Orang ini meninggal. Tetapi karena sudah kadung surat suara dicetak, tiba pada waktunya pencoblosan di kotak suara,
ya orang dicoblosin nih. Orang tetap coblos. Tetap coblos. Dan hasilnya beliau ini menang. Jadilah pemenang. Menang. Nah, Padahal sudah almarhum. sudah almarhum. Nah, Oke. nah jadi yang menjadi kesalahan apa KPU tetap bersih keras Keras. untuk menjadikan si Aprilia ini sebagai orang nomor 2 suara tertinggi menggantikan Nazarudin Kemas. Ya, ya. Nah, kami bersurat dong kepada KPU. Ya, Ini loh aturan di partai kami. Ini kan kalau soal kewenangan, soal penetapan itu tentu kewenangannya KPU menetapkan siapa. Tetapi ini dasar-dasarnya ada yang Untuk salah. menentukan orangnya tidak harus urut kacang ya, atau memang itu kebijakan daripada partai ya, boleh ya? Nah, karena ini tidak dalam pertarungan pemilihan, Makanya Pak. justru itu. Itu tidak murni dalam pertarungan pemilihan. Oke. Nah, Paham, jadi paham. dalam itu kami diatur kewenangan. Ya. Nah, kalau begitu, menurut hemat kami, maka suara itu nanti akan dipindahkan kepada kepada Harun Masiku. Dengan alasan kami memberikanlah alasan-alasan. Ya. Nah, maka kemudian dari KPU berkeberatan memberikan keputusan itu, sehingga pada akhirnya kalau begitu kami keberatan juga atas keputusan KPU untuk menetapkan si Aprilia menjadi anggota DPR RI sebagai anggota yang diputuskan anggota tetap. Ya. Nah, karena itu Bang, langkah hukum kami lakukan. Kami ujilah undang-undang ini di MK. Itu inisiatif daripada partai ya, Inisiatif bukan partai. saran daripada KPU, bukan. Inisiatif dari partai. Inisiatif partai. Maju ke. Ayo kita uji. Ini kan, Oke. kan ini persoalan hukum harus kita selesaikan dengan produk hukum dong. Ya. Maka kami menguji itu ke Mahkamah Konstitusi. Hmm. Nah, di Mahkamah Konstitusi kita dimenangkan, Bang. Dimenangkan ya. Dimenangkan. Oke. Nah, kita kasih surat keputusan ini kepada KPU. KPU kembali. Ya, tetap juga mereka nggak mau melaksanakan, Bang. Oke. Nah, maka dalam bolak-balik yang diurusin ke KPU, ya sudah kalau begitu ini harus ada penetapan hukumnya. Apa maksudnya? Ya, ini harus ada mandat, harus ada fatwa dari Mahkamah Agung. Itu saran daripada KPU. KPU. Itu saran dari KPU. Partai mengikuti saran itu. Kami ikutilah sarannya. Oke. Ya sudah, jadi kami sudah bicara keputusan dari Mahkamah Partai memutuskan bahwa memang Harun Masiku sebagai pengganti dengan alasan sebagai kader terbaik, Bang. Itu dulu. Oke. Jadi jangan nanti ada persepsi, wah ini udah suaranya paling jauh, nomor 5, tapi kenapa ini harus dipaksakan? Ini keputusan adalah keputusan Mahkamah Partai bicara kepada kader terbaik. Ya. Itu penilaian ya, penilaian. Nah, Subjektif dari orang partai, mesti dihormatin itu kan, begitu kan? oke, maka kemudian tadi setelah kita uji ke Mahkamah Konstitusi, terus terakhir kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Keluarlah fatwanya, Bang. Keluar. Dari fatwanya itu, ya sudah, kami sampaikan kepada KPU. Loh, ini loh, kita sudah uji Sesuai itu undang-undangnya. padahal sarannya KPU sendiri ya. Suratnya KPU sudah kami jalankan, ini fatwanya. Jadi faktanya juga, Bang, mereka nggak mau menjalankan juga. Waduh. Nah, seluruh proses ini, proses hukum kita ikutin. Nah, terakhir adalah iming-iming janji Oke. dari si Wahyu Setiawan ini, Bang. Siapkanlah itu uang yang 2,5 miliar itu. Nah, inilah untuk orang-orang dalam lain itu sebagai pelicin dan sebagainya. Jadi sesungguhnya Harun Masiku sudah mencoba dengan Partai PD Perjuangan, sudah mencoba dengan seluruh perangkat-perangkat hukum yang ada, proses hukum yang baik, tetapi juga mereka tidak mengindahkan, terjadilah iming-iming suap. Dijanjikanlah itu. Maka sudah kadung jadi korban ini si Harun Masiku, disiapkanlah uang itu, Bang. Ya. Itulah yang Tapi tidak lama. artinya apapun yang diiming sama mereka itu adalah pembicaraan pribadi ya, antara Harun Masiku dengan si KPU. Si KPU dengan Wahyu. Partai nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada partai Nggak dengan tahu urusan. sama sekali. Oke. Dan Saudara Hasto nggak pernah datang ke KPU untuk ngurusin itu. Tetapi sebagai sekjen partai, dia menyiapkan, memberikan surat, petunjuk, permohonan. Ya tentu karena itu ada. Sehingga kalau dari cerita tadi itu konstruksi hukumnya antara pemberi suap dan penerima suap sebenarnya sudah lengkap ya. Pemberinya ada, penerimanya ada, dan dua-duanya sudah masuk ke pengadilan dan berkeputusan hukum tetap. Sudah inkrah. Sudah inkrah ya. Nah, hanya memang Harun Masiku kan tidak pernah hadir dalam persidangan karena dalam DPO kan. Ya, gitu. Jadi artinya kan penyuapnya adalah si Harun Masiku yang sampai sekarang adalah masih buron, ya kan? Ya. Penerimanya adalah Wahyu Setiawan. ada 3 orang tuh penerimanya. Oh, penerimanya 3 orang ya? Ya. Tiga-tiganya dari KPU, penyelenggara negara. Enggak, si Wahyu Setiawan kan itu KPU. Ya. Ada Tio itu, saudari Tio itu dari PD Perjuangan. Karena memang itu orang administrasi kita untuk mengurusin ke sana.
Oh, gitu. Nah, terus ada juga Saiful. Saiful ini juga memang dari tim dari PD Perjuangan juga. Oh, dari dua orang ini Nah, dari PDI Perjuangan. dari PD Perjuangan. Oh, oke. Nah, jadi kan kita kan harus ada staf yang ngurusin Ya, ke sana kan, ke Ya, KPU. ya. Nah, jadi uangnya diserahkan itu karena sepakat tadi dengan anggota KPU itu dengan Yang Harun Masiku. diserahkan adalah uangnya Harun Masiku Uang Harun melalui Masiku. tadi yang dua melalui orang tadi. Saiful. Ya, Saiful sama siapa namanya? Harun Masiku diserahkan uang itu ke Saiful. Ya. Saiful itu baru dibawa lah uangnya ke Wahyu Setiawan. Nah ya, artinya kan kalau dari konstruksinya tadi saya lihat secara pidana suap menyuap udah lengkap ya. Sudah. Penerima ada, pemberinya ada, ya kan? Hanya satu yang tadi Harun Masiku masih buron sampai sekarang, Ya. kan? Terus tadi menyampaikan juga bahwa sampai dengan putusan itu inkrah, itu Pak Hasto itu belum pernah sama sekali diperiksa ya? Sebelum diperiksa dulu. Jadi pada putusan itu, Ah. Mas Dwi, Ya. tidak ada namanya Saudara Hasto di situ. Oh, tapi pada saat proses di KPK sempat diperiksa? Nah, jadi setelah ini putus nih ingkrah nih. Jadi para terdakwa ini kan sekarang sudah jadi terpidana nih. Betul. Sudah keluar nih. Betul. Udah jadi bebas lah, udah selesai Iya. menjalani. selesai. malah. Sudah. Selamat ya. Itu yang yang kemarin mau coba berobat kemarin itu, Bang. Dan pada persidangan kita Prapit kemarin itu kita hadirkan juga sebagai Iya, saksi kita. Ya. Nah, jadi pertama kali Mas Hasto ini diperiksa itu tahun lalu 2024 Juni. Oh. Ya, betul. Iya. Nah, diperiksa tapi masih menggunakan sprindik yang lama. Yang lama. Makanya ini yang kita uji di pra peradilan kemarin. Dengan pasal? Menggunakan pasal suap kan, gratifikasi. Oh, pasal suap. Bukan yang penghalangan penyidikan, bukan? Ya, yang ini baru belakangan. Jadi Oh. sprindik yang terbaru itu ini yang 2023. Oke. Sprindik 2023 Mhm. itu yang nomor 152 untuk yang obstruction of justice. Jadi bisa saya tambahkan. Nah. Jadi dalam kasus ini, jadi pasal apa saja yang dapat diterapkan, Pak Jo? Kalau ini hanya 2 pasal kan. Dua Satu, pasal ya. gratifikasi pemberi janji suap. Satu lagi dikenakan di sprindik yang terakhir yang tahun 2023 itu, Mbak. Itu sprindik 152. Jadi dikenakanlah itu obstruction of justice pasal 21. Ya. Jadi di suapnya pasal 5, di Menghalang-halangi Halangi menghalang-halangi penyidikan iya. di pasal 21. Iya. Nah, itu digunakan 2 pasal itu. Kemudian setelah ada itu tadi, upaya apa yang dilakukan? Nah, jadi tentu gini, keberatan kita gini. Harusnya kan Saudara Hasto ini diperiksa, kita tanya kepada penyidik, kamu dasarnya mau panggil Saudara Hasto ini apa? Ya. Oh, pertama dipanggil sebagai saksi. Oke, saksi kamu menggunakan sprindik yang mana? Masih menggunakan sprindik yang lama. Kami keberatan. Iya. Iya. Loh, kenapa keberatan? Loh, ini sudah ingkrah kok Iya. di persidangan. Nah, bangunin Betul. mayat. Lo masa hidup. kalau sudah ingkrah kamu panggil-panggil orang lagi? Kepastian hukumnya di mana Ya. dong? Nah, karena kita hajar itu, itulah muncul Bang 2023 kemarin. Dikeluarkanlah sprindik obstruction of justice itu. Nomor sprindik 152 itu. Nah, kemudian di bulan 10 kemarin, berdasarkan sprindik itu dipanggil lah si Mas Hasto. Mhm. Di situ yang terjadi perampasan itu. Dirampaslah milik-milik barang-barangnya Mas Hasto Itu sesprinya ya. dengan sesprinya. Terus kemudian diambil barang-barang, dilakukan penyitaan yang tidak ada urusannya dengan materi perkara yang setengah mereka kerjakan. Itu yang menjadi keberatan kita, Bang. Jadi yang paling memang saya bilang berapa kali di media, memang terlalu sayang lembaga KPK ini sebesar ini punya penyidik yang ugal-ugalan seperti ini. Boleh dibilang nggak profesional semua nih. Nah, jadi keberatan kita, Saudara Hasto ini dipanggil bulan 10 kemarin, maka kebetulan ada ajudannya, Bang. Nah, jadi ajudannya ini, datanglah penyidik KPK yang pada akhirnya kita tahu itu bernama Rosa. Itulah menjadi kasatgasnya sekarang hari ini. Inilah orangnya kepolisian itu ya. Dari kepolisian. Iya. Inilah yang paling getol orangnya untuk melakukan seluruh pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan secara paksa, bahkan ada intimidasi. Ya kan? Nah, jadi namanya si Kusnadi, stafnya Mas Hasto ini, namanya anak buah nih, Bang. Dia datang pakai masker, pakai topi, dia bilang, Mas, kamu dipanggil Bapak. Ya namanya ajudan, Bang. Namanya ajudan ya disiapin barang-barangnya, ujuk-ujuk dia lari. Dibawa ke
kedua KPK. Waktu itu saya dengan Roni kita lagi rilis tuh. Lagi press release di depan. Mungkin karena kita lagi press release, dia duduk-duduk sendiri. Dia lagi ngerokok-ngerokok di depan KPK itu. Nah, datanglah yang anggota KPK ini, yang pada akhirnya kita tahu bernama Rosa itu. Jadi dia bilang begitu. Akhirnya dibawalah ke lantai 2. Begitu di lantai 2 langsung terjadi intimidasi. Kamu ya Kusnadi ya? Kamu ya yang ngerusakin handphone ini ya? Kamu yang rendamin handphone ya? Nah, jadi handphone apaan, Pak? Udah, kamu jangan bohong kamu. Kamu kalau bohong-bohongku terus kamu nanti masuk neraka kamu segala macam. Nah, ini penyidik KPK ini urusan neraka pun mereka urusin juga, Bang. Orang masuk neraka tuh masuk surga, diurusin juga sama orang-orang ini. Ya enggak, maksudnya ya multifungsi. Tanya aja yang baik gitu loh, Bang. Loh, ini satu, maka keberatan kita di Prapit itu banyak sekali, Bang. Betul. Satu, kamu kan harus memperkenalkan diri dong, kamu dari mana. Kamu nggak boleh berbohong. Ini kamu berbohong pakai masker, pakai topi, kamu nggak memperkenalkan kamu siapa, terus nyampe kamu di atas, kamu mengintimidasi, mengancam, kamu paksa ambil barang-barang. Yang terakhir itu, ada uang di situ, Bang, 130 juta. Dan pada saat itu, Pak Hasto masih saksi atau sudah tersangka? Masih saksi. Masih saksi. Dia diperiksa di ruang sebelah. Di ruang sebelah. Iya kan? Nah, terakhir ribut-ribut. Dia tanya, loh, kamu ngapain ke sini, Kus? Karena dengan ribut-ribut, Mas keluar kan? Iya. Loh, kamu ngapain di sini? Loh, katanya saya dipanggil sama Bapak. Enggak, saya nggak ada panggil kamu. Turun kamu. Turun kamu. Kamu ngapain-apaan? Loh, ribut di situ, Mas Hasto. Apa-apaan kamu di situ? Ya? Saya nggak bersedia kamu periksa kalau caranya seperti ini. Itu apa waktu Kusnadi dipanggil ke atas itu ada dituangkan nggak di dalam berita acara? Nah, jadi yang kembali lagi, Mas Dwi, keberatan kita itu. Nah, si Kusnadi ini stafnya ini kan sebagai saksi di situ. Apa tidak ada pemanggilan surat, tidak ada surat resmi dia diundang untuk diminta keterangannya sebagai saksi, nggak ada. Pokoknya langsung digeledah badan, barang-barangnya ini mau saya jelasin dulu nih. Uang itu ada 130 juta yang mereka ambil tuh. Nah, walaupun pada akhirnya kita berdebat 3-4 jam baru itu dikembalikan karena itu untuk tiket beli ibu mau berangkat ke ND. Jadi ada beberapa petinggi-petinggi pimpinan partai mau berangkat ke sana, ini Mas Hasto kan harus siapin tiket-tiketnya. Jadi itu pun dipertahankan, jangan Pak, ini bukan uang saya, ini uang partai. Barang kamu sini, sita semua tarik. Termasuk buku catatan itu buku harian, ada bahkan juga ada dokumen penting soal perintah ketua umum untuk pemenangan pilkada di berbagai daerah, Bang. Artinya Pak Jo menggambarkan bahwa inilah bentuk kesewenang-wenangan ya oleh penyidik KPK dan tidak profesional gitu ya. Nah, tidak profesional. Tidak profesional. Sampai tadi urusannya kamu ini neraka lah dibawa-bawa segala macam ya. Sebagai penyidik ya usut aja ya, tanya aja persoalan apa, hukumnya kan begitu ya. Yang lebih parah bukan itu, Bang. Kan orang ini kan tidak ada urusannya, tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tidak ada surat undangan. Abang tahu nggak apa yang terjadi? Abang diperiksa di BAP, Bang. Dibuatkan berita acara, coba. Dia lagi mengamankan. Waduh. Nemenin bosnya di situ ya. Jadi di BAP itu kan kalau di KPK saksi nggak boleh didampingi ya. Betul, saksi nggak boleh dampingi. Pada saat itu pengakuannya Kusnadi, dia diperiksa sebagai saksi dari siapa? Loh, karena dia juga bingung. Bapak mau periksa mau tanya saya apa? Iya. Nah, maka dasar kita pra-peradilan itu. Orang ini tidak pernah dipanggil, ada surat undangan. Tapi orang ini digeledah, dipaksa diambil barang-barangnya, disita paksa, terus tanpa dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dibuatkan BAP. Diperiksa. 3 jam, Bang, diperiksa, Bang. Iya. Nah, jadi upaya-upaya yang konyol ini yang selalu kami sampaikan ke publik, sayang lembaga KPK ini punya orang-orang penyidik seperti ini. Iya. Nah, jadi dengan ribut-ribut, Bang, hanya Mas Hasto keluar. Itu sampai gebrak meja Mas Hasto. Apa-apaan kamu ini? Kamu panggil saya sebagai saksi, kamu perlakuan saya seperti ini. Saya tidak mau diperiksa. Pukul meja. Saya nggak mau nih. Staf saya, kamu suruh keluar itu. Apa urusannya dengan ini? Kamu sita barang-barangnya semuanya. Barang-barang partai juga kamu sita semua. Mas Hasto kan juga di ini. Nah, karena akhirnya berhenti penyidikan, Bang. Iya. Nah, berhenti semuanya. Saya nggak mau diperiksa. Yaudah, bikin berita keberatan. Ya, saya bikin keberatan. Karena caranya kamu betul-betul cara-cara preman kamu bikin ke saya intimidasi, mengancam seperti ini. Saya nggak mau diperiksa. Saya kan dipanggil sebagai saksi di sini. Kok kamu lakukan saya kayak sebagai terdakwa di sini?
Sebagai terdakwa pun nggak boleh begitu dong, Bang. Ya, betul. Ya kan? Baik. Nah, itu keberatannya. Jadi langkah-langkah yang salah ini lah, Bang, dalam penetapan Saudara Hasto menjadi tersangka. Saya yakin betul KPK itu tidak punya 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan Hasto menjadi tersangka. Sebagaimana diperintahkan undang-undang. Nggak ada. Menggunakan sprindik yang lama, semua keterangan-keterangan saksi, bahkan coba yang paling sakit dari KPK ini, Bang. Ini harus kita buka nih. Ini tujuan saya menyampaikan demi perbaikan lembaga KPK, Bang. Silakan. Nah, dulu ada penyidiknya, Bang, yang bernama Ronald, penyidik KPK. Mantan penyidik KPK. Itu dipanggil, Bang, diperiksa di BAP, Bang. Ini kan cerita jeruk makan jeruk ini, Bang. Dibuatkan BAP-nya. Siapa itu? Itu ada Ronald namanya. Ronald ini mantan penyidik KPK di zaman Pak Firly dulu. Yang waktu ada kejadian di Desember Nggak, 2019. di perkara Harun Masiku. Dulu dia penyidiknya. Oh, oke. Nah, si penyidik ini dipanggil untuk memberikan berita acara, coba. Sekarang si Kacau, penyidik ya. Ronald itu sekarang? Sudah tidak di KPK. Oh, oke. Sudah tidak di KPK. Ya. Nah, coba. Nih, kalau begini, Bang, kan itu selalu kita bilang, sayang sekali lembaga KPK ini. Ya. Nah, terakhir yang paling parah, Bang, tahu nggak lagi? Diundang, Bang, yang sudah mati. Kan ada saksi. Ada saksi dalam perkara Harun Masiku. Orang yang sudah mati. Diundang juga, Bang. Masa? Kacau, ya. Wah, ada, Bang, nanti saya kirim buktinya ke Bang. Iya, Tapi jadi Dibangin aja, Bang. Ini kami di untung. sini sebagai host ya, saya potong sebentar ya, ini khusus kepada KPK nih. Kalau betul gitu ya, keluhan-keluhan daripada masyarakat pencari keadilan, terutama sebagai kuasa hukum tadi menyampaikan, saya nggak katakan 100% benar, tapi kalau benar yang disampaikan oleh Pak Jo tadi, saya pikir sebagai masukan, dan KPK harus berbenah. Kita malu dong, punya lembaga anti rasuah yang benar-benar dihormati di negara ini, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya sangat-sangat memalukan, ya. Nggak boleh seperti itu, gitu ya kan. Supaya pencari keadilan ini benar-benar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Siapa yang terlibat silakan diperiksa, jangan juga dipaksa karena kewenangannya. Orang yang nggak tahu apa-apa dipanggil suka-sukanya, diperiksa suka-sukanya. Ya, mau jadi apa negara kita kalau begitu? Iya kan? Silakan, Bu Cita. Jadi saya terkait tadi ya Pak Jo, tapi berarti dari dalam kasus ini sebetulnya bukti-bukti apa yang kalau sampai Pak Hasto ini katakanlah diperiksa dan sebagainya ya, sebetulnya saya sendiri juga masih bertanya-tanya sebetulnya kalau dari cerita tadi kok banyak juga kejanggalan-kejanggalan ya. Jadi Mbak Cita kebetulan tadi sore sudah tahap 2 tadi. Ya kan? Jadi kebetulan saya baru pulang dari KPK, saya ngambil berkasnya. Saya bacalah dakwaannya itu. Jadi terhadap suap itu, saya pikir ini udah lapor. Bahasa saya nih, mohon maaf nih Bang, bahasa saya. Ini udah barang busuk, Bang. Nggak ada apa-apa di sini. Dijadikan tersangka masa terhadap suap ini, ini boleh dibilang barang busuk nih. Istilahnya ini nggak ada buktinya. Orang yang udah mati dihidup-hidupin lagi gitu ya. Kurang lebih itu. Barang Terus mati yang terakhir saya lagi. baca tadi sebentar, memang di situ dibuatkan pasal 21 obstruction of justice itu karena menurut keterangan Ketua KPK. Di dakwaan itu yang saya baca, bahwa Saudara Hasto menyuruh stafnya yang bernama Hasan itu untuk merendam HP-nya. Oh, ini yang dikaitkan seolah-olah menghalangi, merintangi. Ya saya yakin Ketua KPK, orang dia baru Ketua KPK. Handphonenya ada di KPK sampai hari ini, Bang. Apanya mau direndam? Terlaluan ya. Waduh, saya adis Bang Abang, saya kira Abang sudah inilah senior kita paling soal jadi pengacara, Abang udah paham betul lah bagaimana. Tapi seperti itulah caranya, Bang. Maka tadi saya bertanggung jawab dengan omongan saya, KPK itu tidak punya bukti, 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan Saudara Hasto menjadi tersangka. Maka jujur aja nanti, ini ajang kita untuk menelanjangi penyidik-penyidik jaksa-jaksa nanti di KPK ini, Bang. Di persidangan nanti, Bang. Betul. Gak ada alat bukti yang cukup. Di permulaan ya. Iya. Iya. Jadi sayang sekali, Bang. Jadi maksud saya, Bang, ini aja, Bang, kalau sekelasnya Sekjen PD Perjuangan diperlakukan seperti itu, saya nggak bisa bayangkan kalau masyarakat biasa, Bang. Jadi apa lah di situ, Bang, dibikin? Iya. Oh, menyedihkan, Bang, menyedihkan. Iya. Tapi tentunya makanya kan kalau seperti itu bisa diperlakukan kepada seorang Hasto sebagai posisinya Sekjen partai salah satu terbesar, maka terbesar ya. Oh, terbesar. Sampai sekarang Pemenang 3 kali, Bang. Pemenang 3 kali. Masih bisa dilakukan begitu. Artinya saya bisa menggambarkan bahwa ada satu kekuatan besar di belakangnya. Betul, Bang. Ya? Nah, kekuatan besar inilah yang mesti kita soroti gitu ya kan. Janganlah seperti ini kan.
kapan ini negara ini mau maju gitu. Kalau mendiskreditkan seorang, kemudian mentersangkakan seseorang, ya menghidupkan mayat yang udah mati, sekarang dihidupkan lagi, ya bikin geger aja. Nah, jadi Silakan, Pak Dwi, lanjutkan lagi, Pak Dwi. ada tambahan boleh Bang? Atau Boleh, Mas boleh, Dwi? Iya, iya. Oh, Silakan tambahkan. ini mumpung saya masih ingat nih kan. Iya. Jadi kenapa kembali lagi seperti judulnya Abang tadi itu? Ini perkara Hasto ini apakah murni perkara hukum atau Politik. perkara politik? Ya. Nah, jadi hari ini Bang, di KPK itu ada 144 orang yang jadi tersangka Bang. Hari ini. Hari ini. Dan itu bisa saya buktikan kalau KPK mau minta datanya. 146 Hmm. orang jadi tersangka. Itu sudah bertahun-tahun. Kerugian uangnya Bang, itu ratusan miliar. Nih saya sebut satu nih. Ya. Semuanya bohong. Ya, jadi tembang pilih dong lo. Kenapa kok ke Hasto kau kok getol banget gitu loh Bang? Iya. Ini gak ada kerugian uang kena Iya. negaranya soal ada tindak pidana yang terjadi. Udah putus, udah selesai ingkrah. Iya. Nih Bang Partahi nih. Ini kasus PGN. Di kasus PGN itu namanya Dani Praditya dan Iswan Ibrahim, dugaan korupsinya 212 miliar Bang. Sampai sekarang orang ini nggak ditahan. Gila ya. Nah, 212 miliar ini kerugian ya ini hasil rilis mereka. Terus satu lagi ada Bambang Irianto, mantan Dirut Petrol Bang. Ya kan? Itu sudah tersangka dari tanggal 10 September 2019. Abang tahu kerugian negaranya? Itu 3 juta dolar Bang, hampir 40 miliar. Ini Sampai sekarang masih. ini tersangka Bang. Berkeliaran. Yang saya bilang 46 orang itu hanya bagian daripada ini. Iya. Maksudnya kan Undang-Undang KPK tahun 2015 kan sudah dikasih kewenangan. Kalau memang itu tidak ada perkara hukumnya, maka dibuatkan SP3. Ya, Ini soal nasib orang, Bang. betul, Harus ada kepastian hukum. Betul. Ini nggak jelas ini, Bang. Ya, kau jangan tembang pilih dong. Iya. Nah, kalau mau lebih miris lagi, Abang tahu ngikutin perkara yang di Maluku kemarin kan? Gubernur Maluku, udah jelas di situ disebut. Siapa pemain blok Medan di situ, tambang itu. Disebutin namanya kok. Iya. Ada putusannya dong, periksa dong itu KPK. Betul. Abang kan lihat bagaimana, saya kira publik juga tahu. Iya. Bagaimana putranya mantan presiden si Kaisang itu naik private jet, Bang. Iya. Ditanya dulu dong, kau sewa private jet 1 jam itu berapa? Betul. Dari mana uangmu untuk menyewain itu? Terus siapa pengusahanya ada di situ? Terus kau jalan-jalan ke sana mau ngapain? Ya. Terus barang-barang belanjamu nyampe di depan mata kita loh, terlihat mata telanjang. Masuk ke bandara, seluruh belanja-belanja itu masuk mobil Alphard-nya dia. Tanpa tidak proses lewat bea cukai. Iya. Oh, jangan dong Bang, ini kalau kayak gitu KPK tembang pilih dong. Ini 46 ini gimana nasibnya di Bang Partai? Ya, berarti Nah, enggak maksudnya ya. kenapa kok ke si Hasto ini kau kok getol banget gitu loh. Iya. Ada apa gitu. Apa sih sesungguhnya ada apa Iya. gitu. Ini Iya. Pak Jo, tadi kan Pak Jo yang bisa saya tangkap kan menyimpulkannya bahwa kasus ini nuansa politiknya sangat kental, kurang lebih begitu ya. Betul. Atau betul. bahkan ini udah kasus politik nih, saya lihatnya. Hukumnya mungkin seiprit, bahkan tadi mengatakan ini nggak ada nih sebenarnya kasus hukumnya. Seolah-olah Ya. begitu ya. Nah, kemarin saya dengar ya dari baik itu media mainstream maupun media sosial kan Pak Hasto kan mengatakan begini. Saya akan buka, saya sudah notarialkan, bla 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 dan seterusnya gitu. Gimana itu Pak kelanjutannya? Nah, kalau itu memang itu juga disampaikan ke kami, Iya, Mas Dwi. Tapi kan karena ini bersifat katanya ada rekaman video, terus memang ada bukti-bukti para petinggi Republik ini yang melakukan tindak pidana korupsi diduga. Nah, berkasnya itu kan ada di Ibu Koni, Ya. ada di Mas Andi Wijayanto. Hmm. Jadi kalau ini karena saya nggak lihat barangnya Bang, jadi memang saya nggak Ya. mohon izin nih Mas Dwi, aku nggak boleh. Raka Hundini ya. Ya. Wah, itu memang orang jujur, orang berani itu gitu ya kan. Iya, jadi kita juga ya Pak Jo ya, sebagai bagian daripada masyarakat, terlepas dari masalah kita pro kemana, tetapi artinya kita kan mesti menilai objektif ya. Sampai dengan katakanlah pencalonan, Gibran, dan lain sebagainya yang diloloskan. Kita juga sebenarnya terus terang saya ini udah enak gitu. Iya toh? Jadi bukan saya membela-bela, tapi artinya memang apa yang diperlakukan oleh kekuasaan-kekuasaan yang ada sekarang, terutama di zamannya yang sebelum ini kan gitu ya, itu kayaknya kok menghalalkan segala macam cara gitu ya kan. Padahal kan partai politik itu didirikan tujuannya kan juga sebagai saluran di mana masyarakat boleh berekspresi dan di sanalah bisa karir seseorang
bisa maju. Jadi kalau sekarang partai politik dihancurkan, ya dijatuhkan, diremukkan gitu, ya di mana lagi nanti, ya kan keseimbangannya di mana nanti gitu ya kan? Siapa yang bisa melakukan check and balance lagi nanti, ya kan di negara ini kalau memang nggak ada partai politik. Ya kalau memang nggak mau ada partai politik ya tentukan aja satu aja umpamanya, ya kuning umpamanya udah selesai, nggak boleh ada yang merah, nggak boleh ada yang biru kan gitu kan. Jangan ada lagi pemilihan kan gitu. Jangan ada pemilihan, tapi negara demokrasi udah kita sepakati boleh banyak multi partai boleh, mari saling menghargai kan gitu kan. Nah jadi ini memang apa namanya yang kita prihatinkan. Jadi orang-orang yang ada di belakang ini semuanya ya, yang berkeinginan untuk katakanlah menghancurkan sesuatu apa namanya seseorang atau baik partai tertentu, saya pikir stop lah, ya, supaya memang ke depan memang negara ini memang bisa lebih berjalan, ya, semua punya hak yang sama, tidak ada yang mesti dihancur leburkan, nggak perlu ada yang dihancur leburkan, karena hancurnya suatu partai juga hancur juga tatanan yang ada di negara kita ini, gitu, karena itu adalah bagian daripada hak demokrasi yang mesti dilakukan di negara ini. Silakan Bu Cita. Baik. Saya akan bertanya lagi. Jadi tentang tuduhan atau pengakuan yang dikaitkan dengan Hasto dalam kasus ini, apa yang sebetulnya perlu diluruskan ya, agar saya rasa masyarakat juga bisa tahu yang sebenarnya yang terjadi itu bagaimana? Nah, kalau dalam itu Mbak Cita kami sudah berupaya maksimal kan. Bayangin ini kan tim ini dipimpin yang senior banget nih. Ada Prof. Todung Mulya di situ, ada Bang Magdir. Terus ada Patra, ada Alfon, ada saya, ada Roni, ada Dr. Erna. Ini dokter semua nih. Bahkan ada 2 profesor di situ kan. Artinya kami sudah betul-betul memang menjelaskan ke publik bahwa memang kami coba membuktikan yang seharusnya Mbak Cita. Pra-peradilan itulah tempat kami menguji apakah status Hasto sah atau tidak dijadikan sebagai tersangka. Tapi kan nyata-nyatanya memang ada kebutuhan besar di situ. Belum pernah dilakukan itu. Nah, kalau sampai ini yang kita meminta kepada KPK memang nggak pernah mereka bisa buktikan ke kita. Nah, soal yang hari ini katanya soal suap itu sudah patah. Tadi bahasa saya bilang ke Bang Partahi ini udah barang busuk nih. Iya. Nah, soal obstruction of justice di pasal 21 ini pun nggak bisa dibuktikan juga. Nah, jadi yang paling menyedihkan sekali ya cara-cara yang ugal-ugalan lah Mbak Cita dari penyidik-penyidik KPK ini. Nih, saya coba pada waktu di Prapit kemarin, kebetulan saya yang menjadi penanya kepada saksi fakta itu kepada Saudari Tio, kita hadirkan sama Kusnedi, stafnya Pak Hasto itu. Dia mengakui di dalam persidangan bahwa dia didatangin seseorang. Nih, sebelum dia nanti bersaksi pada kasus pra-peradilan ini. Ya udah nanti Mbak Tio ikutin aja arahan dari penyidik untuk kepentingan ekonomi Mbak Tio, nanti saya siapkanlah uang 2 miliar. Nih, didatangin ke rumahnya loh coba. Ya, jadi maksudnya mengarah supaya mengikuti arahan penyidik. Nah, ini kan justru ini kita uji di persidangan. Iya. Siapa itu orang yang datang itu? Iya. Mau ngapain? Apa tujuannya? Ya? Nah, jadi sayang sekali lah. Jadi memang betul-betul memang ini nggak profesional banget semua seluruh penyidiknya ini. Jadi sayang ini lembaga KPK yang kita cintai ini. Saya berkomitmen nih, Mbak Cita. Saya orang yang paling di depan menyatakan KPK ini masih kita butuhkan di negara ini. Oh iya, pasti. Ya. Nah, ya kan, jadi kita harus mendukung dong soal lembaga KPK yang baik ini, kita juga mendukung soal penegakan hukum. Tetapi kalau penyidik-penyidiknya seperti ini kan, yang rusak kan lembaga KPK-nya. Nah, yang paling bikin kita paling sakit hari ini, PD Perjuangan Mbak Cita nih, Bang Partahi. Emang KPK ini lahir, siapa sih yang bikin? Ibu Mega yang bikin KPK ini lahir. Ibu Mega yang bikin. Karena katanya ini sudah tingkat kebalikannya ya. Jadi orang mau telan ini si Ibu Megawati ini kan. Terus yang kedua Bang, dibuatkan Mahkamah Konstitusi. Emang siapa yang buat Mahkamah Konstitusi? Zamannya siapa? Ibu Megawati Bang. Dibuatkan lembaga Mahkamah Konstitusi. Terus terakhir berpisah nih, jadi independen. Polri berpisah dari TNI. Emang zamannya siapa? Iya. Ini 3 lembaga ini kita jadi pesakitan hari ini, Mbak Cita. Makanya Pak, jadi memang banyak hal yang perlu dibenahi ya. Koreksi ya kan. Dulu KPK ini kan dibentuk kan karena memang dianggap
pihak kepolisian polisi tidak efektif gitu ya, Ya. tidak mampu menjalankan. Nah, dibentuklah lembaga pemberantasan korupsi ini. Tapi ternyata belakangan ini malah rekrutmen yang diambil semua Dari bekas polisi. jadi struktur dari mulai Polisi. ketuanya sampai di bawah-bawahnya penyidik-penyidiknya semua dari kepolisian. Ya, Sehingga ya. seolah-olah ya ini ya ganti baju aja gitu ya, polisi nggak mampu dibentuk KPK, tapi di dalamnya semua juga ini saya pikir mesti menjadi evaluasi besar. Nah, betul. Apalagi kritikan itu, Bang. Contoh, Abang kan ingat tuh, kalau bisa aja dibuka beritanya tuh, nanti saya kasih tunjuk ke Abang. Bagaimana puluhan anggota penyidik KPK ini tidak lulus wawasan Pancasila, Bang. Oh, ya. Nah, Pendidikan ya. Nggak lulus wawasan Pancasila gimana ceritanya, Bang? Terus kita temukan di berita itu belum lama tahun lalu kok. Berapa banyak ini anggota-anggota KPK ini yang menjadi melakukan pemerasan di tahanan rutan KPK itu. Ya. Jadi come on ini dong, ini kita cinta sama KPK, tapi jangan begini dong. Betul. Ya, evaluasi semua orang-orangnya, ini harus dijaga penyidik-penyidik yang profesional. Ya, yang paling sakit, Bang. Yang paling sakit nih, kalau begini modelnya, nanti Abang sudah putus perkaranya, Bang. Tapi kalau karena suatu kepentingan seseorang, suatu saat, Abang bisa dipanggil-panggil lagi, Bang. Ya. Bisa dipanggil-panggil lagi. Nah, sekarang kayak saksi saudara Tio yang kemarin, kan ini sudah ingkrah, Bang. Udah ingkrah. Jadi nggak berlaku. Nah, sekarang azas dicekal ini, Bang. nebis in idemnya nggak berlaku Nggak jadi ya. berlaku, Bang. Waduh, ini sangat mengerikan. Jangan lihat Mengerikan. begini. Mengerikan ini, mengerikan. Sangat parah sekali. Parah, Dengan parah. kondisi yang sudah, ya menurut tadi saya lihat sudah sedemikian parah ya, artinya politisasinya itu sudah sangat kuat. Selain upaya hukum apa nanti Pak Jo sama tim nih yang akan lakukan? Selain upaya Ya. hukum yang sudah ditempuh sekarang, berarti pra-peradilan sekarang udah gugur ya? Ya, pasti akan gugur lah, Bang. Pasti gugur Nah, ya? itu yang menjadi keberatan kita juga satu, Pokok Bang. perkara sekarang sudah mau jalan, mungkin bisa minggu depan atau kapan sudah bisa Nggak, mulai ini Mas sidang. Dwi harus diluruskan, Mas Dwi harus diluruskan ini. Nanti tolong dicatat di undang-undang di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 itu, Bang, Partai. Nah, itu diatur bahwa memang diperintahkan tidak ada dasarnya ketika seseorang mengajukan pra-peradilan dianggap gugur ketika materi pokok perkaranya sudah sampai di persidangan. Ini harus diselesaikan, Bang. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan mentrik-trikan lah. Jangan menteri. Jadi kan orang lagi sedang menguji, ini betul nggak sih, sah nggak sih penetapan tersangka ini? Iya. Betul nggak sih kamu menggeledah barangnya itu? Betul nggak sih kamu menyita barangnya itu? Kecuali kita lalai dan nggak menggunakan hak kita bilangnya untuk menguji itu di pra-peradilan, silakan. Dia mau Iya. limpahkan gitu. Tapi orang lagi berjuang, kemudian dia bypass dengan sampai 21 tahap 2-nya gitu kan. Jadi seolah-olah jadi dianggap gugur lah ini pra-peradilan yang Betul. dilakukan. Ini Nah. kan nggak benar itu. Nah, jadi yang kemarin saya ribut. Ya jujur, nih belum pernah, Bang, di hadapan mereka semua. Kemarin saya dengan Mas Hasto dengan Bang Magdir. Jadi kan kita kan diperkenalkan juga, diatur oleh undang-undang, Bang, bahwa kita boleh menghadirkan saksi adil charge yang menguntungkan, yang membantu, yang meringankan kita. Tolak. Ditolak. Dengan alasan kamu suratnya belum nyampe ke kita. Udahlah, ini urusan tetek bengek yang nggak jelas lah. Maksudnya saksi di pokok perkara. Ya, mereka bilang, ya Bapak hadirkan saja di pengadilan. Saya bilang, kamu nggak usah ngajarin saya terkait itu, saya bilang. Anak saya pun tahu itu, saya bilang begitu. Nah, tapi kan kita paham betul loh, ini hak-haknya yang dijaga, ini klien saya dirugikan. Orang ada yang mau bersaksi untuk meringankan, kok kamu nggak kamu indahkan, kan gitu. Iya. Jadi memang udah betul-betul memang, bisa bilang sih cara-cara preman lah udahlah. Sayang sekali lah lembaga KPK. Begitu ya, Sayang padahal KPK ya. Iya. Sayang sekali suatu Nah, jadi lembaga memang ya. speak up lah. Jadi kayak Bang Partahi, teman-teman yang lain, ini masyarakat, ini harus bicara lah. Ini soal nasib seseorang, ini soal penegakan hukum. Harus ada dong kepastian hukum. Jadi jangan nanti orang perkaranya udah putus, dipanggil-panggil suka hati. Ini kapan selesainya, Bang, perkara ini? Ya. Gitu, Bang. Ya. Baik, Mbak Jo, udah panjang kali lebar juga kita bahas. Mudah-mudahan sudah terlampiaskan juga apa yang mau disampaikan ya melalui acara kita ini. Mungkin pertanyaan terakhir adalah apa nih? Masih ada harapan nggak? Tentunya mesti ada harapan. Ya. Apapun, segelap apapun, kita mesti yakin bahwa memang di depan sana terang. Gitu. Jadi untuk itu harapan apa nih? Iya Yang kan? bisa disampaikan. Baik mungkin nanti ke majelis hakimnya ya yang mengadili, baik juga sebagai
penuntut umumnya, di mana penuntutnya KPK juga kan gitu Ya ya. KPK juga. Ini harapannya seperti apa nih kira-kira? Nah, jadi jujur Bang kan kami berharaplah nanti ketika di persidangan nanti, jadi hakim-hakim yang memang mau ditunjuk di sana jadilah objektif, Betul, janganlah Setuju. berpihak, setuju. ya kan? Soal keputusan-keputusan politik itu kami nggak mau campuri karena kita ini sebagai praktisi hukum, kami harus memang membuktikan menguji di persidangan soal kebenaran ini. Ya. Ini Iya. salah atau tidak. Setuju. Jadi harus objektif lah. Jadi dengan harapan ya jangan lagi nanti di pengadilan tipikor di Jakarta Pusat ini jangan menjadi alat-alat kekuasaan seseorang nih. Iya. Ya kan? Sejujurnya bahwa kalau sampai itu terjadi kembali Bang, ya saya nggak tahu lah ini. Ini memang jujur aja kalau sekarang ini memang udah makin gelap lah Indonesia ini. Betul. Nah, kan sementara katanya ini Indonesia emas 2045. Tapi kalau saya merasakan Indonesia cemas ini, Bang. Kata emas ya. Kan? Ya benar. Jadi, benar. jujur lah, ini hari ini ada ini juga, ada joke juga ya. Ini tapi sekali lagi ini hanya joke aja. Indonesia ini sekarang udah masuk namanya trias koruptika. Bukan trias politika, tapi trias koruptika. Nah, Jadi eksekutif, kemudian yudikatif, sama legislatif. Tifnya tuh pakai. Nih. jadi cobalah dulu Mas Bang, coba kita kasus-kasus yang baru-baru hari ini sekarang ini. Ini saya akan gugat ini, Bang. Saya korban ini. Saya beli Pertamax yang dikasih saya Pertalite. Lah ini Benar, ini betul. parah loh Bang ini. Iya. Parah ini mau Parah, jadi apa betul, nih kita betul. coba. Harapan kita Pertamina yang memberikan keaslian barang yang kita pesan sesuai yang kita beli. Ternyata enggak. Ya. Abang dengar nggak kemarin kasusnya Antam Bang? Ini 109 yang memberikan ton, Mas. sertifikat duplikat menyatakan asli atau tidak. 109 ton Bang ditemukan emas palsu. Belum lagi laut kita yang dipagar-pagarin Bang. Ya betul. Jadi saya sebagai advokat nih dalam waktu dekat saya akan datang ke ATR juga Bang. Saya Ya, takut ya, nanti ya. langit-langit ini juga udah jadikan Iya, sertifikat. makanya saya bilang. Lo enggak, Jadi ini memang, iya betul. Aduh, ini, Emang aduh. udah parah. Udah dikapling-kaplingin ya. jangan-jangan udah dikapling-kaplingin Bang. Setiap kali kan kita bicara kan, semua dalam segala lini sekarang ada sindikatnya gitu loh. Dan- Nah, yang paling ngeri. Dan ini nggak ada main kecil-kecilan, Bang. Ratusan triliun, Bang. Nah, kalau Iya, hitung-hitung iya, 193 makanya triliun saya oplosan itu, 1.300 triliun, Bang. Ini cukup bayar utang, Bang. Udah Iya. beres, Bang. Iya. Sindikat coba. itu siapa ya? Orang-orang yang Aduh, sekarang ini. berkuasa. Ya kan? Gila nih. Nah, maka sebagai penutup nih, Bang. Ini di luar ini sih sebenarnya dengan Iya. harapan itu kan kemarin ada hasil temuan dari apa itu yang diluncurkan media dari Belanda itu, Bang. CCRV itu kan. Nih buat masuk nominasi Jokowi ini sebagai pemimpin terkorup kan. Ini Betul. sampai hari ini nggak ada beritanya, Bang. Ini memang media-media nggak boleh beritakan itu. Iya. Kan? Iya. Nggak ada yang boleh menceritakan itu. Kalau boleh ceritain itu nanti dipanggilin langsung pemiliknya, Bang. Itu aja, Bang. Baiklah kalau begitu Ya, Bang. ya, Ya. Jo ya. Ya, Bang. Terima kasih atas kedatangannya nih. Sama-sama, Bang. Saudara kita nih, Sama-sama, Bang. Johannes Oberlin Tobing, atas Sama-sama, Bang. kedatangannya sebagai kuasa hukum daripada Hasso. Tentunya kami mensupport dan kami berharap tetap semangat. Ya, Bang. Walaupun cahayanya ini makin redup, bahkan akan gelap gitu ya. Tapi kita tetap mesti terus berjalan, berjuang terus. Ya. Biar kita pada saatnya kita menemukan terang itu tentunya. Siap, Yakin? siap, Bang. Iya dah? Terima kasih, Bang. Amin. Baik, saya begitu dulu. Terima kasih kedatangannya sekali Makasih, lagi. Bang. Wajah Makasih, ya, Bang. sehat-sehat terus. Abang juga, Salam Bang. buat Bang Todung, buat Magdir juga ya. Disampaikan, Tetap Bang. berjuang. Iya. Pak Cita, Iya. sama Mas Dwi. Ya. Baik, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Lokes, agar semakin berkembang dan maju ke depannya mengupas kasus-kasus yang sedang terjadi. Equality before the law. See you next time, Lokes.